Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Berjumpa lagi bersama channel Robot Plastik. Pada video kali ini kita akan review mainan action figure Optimus Prime dari brand Byway dengan kode TW1027. Ini kalau kita cek katanya yang udah pernah review ini adalah knock off dari knock off. Jadi third party yang bootleg dibootlegin lagi gitu ya, repot namanya ini. Jadi katanya ini adalah desain daripada merek Lemon Tree ya, kalau nggak salah ya, yang seperti ini nih. Nah, yang seperti itu. Lalu kemudian dibikin knock off-nya lagi, maka jadilah dia TW1027. Katanya sih banyak minus ya untuk mainan ini. Plastiknya katanya kurang bagus, kemudian join-joinnya pada letoy, tapi nggak apa-apa. Tetap kita coba untuk beli karena sih cukup penasaran dengan salah satu aksesorisnya, yaitu bagian daripada heads club penggantinya yang bagi saya itu keren sekali itu. Ini dia boxnya. Ini masih box coklat ya. Baru datang kemarin, langsung saja kita buka dari sini. Oke. Kalau sudah kita cek nanti penasaran kita pasti akan hilang. Ini juga kita buka. Oh, sebelum saya buka, ini kita lihat boxnya. Ilustrasi boxnya bagus sekali ya. Dari Byway, Commander Cybertron, model level deformation. Lalu bagian belakangnya seperti ini, ada tampilan bagian daripada perut Optimus Prime-nya dan heads club-nya yang ala-ala film Bumblebee ini ya. Coba nanti kita cek the real figure-nya seperti apa. Keunggulan dari figur ini adalah aksesorisnya yang cukup banyak. Nah, ini dia aksesorisnya. Nanti kita cek lebih detail ya. Ini ada manual instructionnya. Ada 1, 2, 18, 39 step untuk berubah menjadi truck mode-nya nanti. Lalu ini dia figur Optimus Prime-nya. Wah, head sculpt-nya bagus ya. Coba langsung kita buka saja. Pertama kita dapat bagian ini. Bagian moncong mobilnya ya. Bagian depan daripada mobil pada saat truck mode-nya. Tapi kenapa dilepas seperti ini ya? Kemudian kita dapat ini gun, pistolnya yang dicat ya. Wih, ternyata dia bukan plastik biasa ini warnanya. Warnanya dicat apa ya? Nama catnya gun metalik gitu ya. Ya gitulah. Pokoknya ada seperti metalik-metaliknya, tapi warnanya warna besi banget ini. Wah, dan hair clubnya ukiran-ukirannya keren banget. Sculptnya keren banget ini sculptnya. Mantap ini. Keren. Sebelum kita lihat aksesorisnya, kita lihat sebentar Optimus Prime-nya. Nah, ini dia Optimus Prime-nya. Tingginya mungkin cuma 15 cm ini ya. Oh, bagian belakangnya ini ternyata dipasang di sini nanti. Coba nanti kita pasang, kita rapi-rapikan. Sebelum itu saya pengen lihat. Saya memperlihatkan dulu ke teman-teman semua apa yang kita dapat kalau kita beli figur Optimus Prime ini. Kita buka sebentar. Oke. Pertama kita dapat ilustrasi bola dunia. Seperti ini ya. Saat adegan Optimus Prime-nya pengen berangkat ke bumi gitu kan. Kemudian dilihatnya ada map-map bumi seperti ini. Peta dunia. Wah, ini unik untuk jadi fotografi. Yang suka fotografi nanti jadi aksesorisnya bagus sekali. Lalu kita mendapatkan 2 buah pedang. Yang catnya sama-sama bagus seperti tadi. Dicat gun metalik ya. Apa nama catnya, metallic gun. Atau ya seperti itulah. Menjadi warna-warna besi gitu. Walaupun cuma satu warna tapi sculptnya keren banget dan bagian ini cukup tajam ya. Wah, hati-hati nih untuk teman-teman yang punya adik kecil nanti. Jangan sampai dipegang-pegang sama anak-anak kecil karena ini agak tajam ini. Head sculptnya mantap sekali. Kedua, lalu kita dapat kapak aksesorisnya. Ini tajam juga. Head sculptnya juga mantap. Warnanya juga sama seperti tadi.
Lalu kita dapat ini penutup ban ya, penutup ban. Ada dapat 6 buah di sini. Lengkap untuk setiap bannya berarti nanti ya. Kita dapat 6 buah. 1 2 3 4 5 6. Oke. Lalu kita dapat satu basoka tangan yang keluar dari tangannya ya. Tangannya berubah menjadi basoka seperti ini. Kalau di film yang terbaru itu kan yang dia nodong Optimus Primal lalu keluar basoka di tangannya. Kira-kira bentuknya seperti ini, dan ini warnanya juga keren ya. Ada hiasan-hiasan cat merahnya di sini. Walaupun sini ada bleber sedikit nih. Di punya saya ada bleber sedikit. Tapi mantap, mantap. Dan ini dia aksesoris terakhir kawan-kawan sekalian yang paling saya tunggu-tunggu. Wah, Heads Club Optimus Prime yang keren banget ini. Gila ini mah keren, brother. Keren banget ini. Matanya biru Tosca gitu ya, biru-biru Tosca. Di bagian keningnya ada cat sedikit sekali, tapi lihat di bagian masknya, di bagian tutup pelindung mulutnya ini ya, headsnya scalpnya keren banget. Wow, sedetail gitu. Wah, ini yang paling saya suka dibandingkan kepalanya yang tertempel pada figur yang ini adalah karena ini tanduknya pendek sekali. Walaupun sebetulnya bagus juga detailnya, tapi saya kurang suka tanduknya karena terlalu pendek. Kalau yang ini, wah saya suka sekali bagian kepala Optimus Prime seperti ini. Tanduknya panjang. Ya, kira-kira itu hal-hal yang kita dapatkan dari unit Commander Cybertron ini. Untuk selanjutnya kita akan coba cek artikulasinya dan juga nanti beberapa gaya-gaya gimmick-gimmick apa yang ada pada Optimus Prime ini. Oke, kita akan cek artikulasinya dari Optimus Prime Commander Cybertron TW1027 dari Byway ini. Mulai dari kepalanya dulu. Kepalanya bisa tengok kanan, tengok kiri 360 derajat sempurna. Bisa nunduk ke bawah sedikit, bisa nengok ke atas juga seperti itu. Lalu dia bisa tengleng-tengleng tentunya ya. Bisa tengleng-tengleng karena ball joint. Kemudian di bagian lengannya ini ada butterfly joint sedikit sehingga bisa menambah pergerakan ke belakang. Kalau ke depannya nggak bisa karena dia nabrak pada bagian ini, bagian armor dadanya. Jadi hanya bisa ke belakang sedikit dan ke depannya lurus seperti ini saja sebetulnya. Lalu bisa diangkat, diputar 360 derajat dengan lancar, diangkat ke samping hanya segini saja karena lagi-lagi tertabrak pada bagian kaca, bagian di mobilnya di sini. Jadi nyangkut, nggak bisa tinggi. Kalau mau tinggi mungkin agak dikebelakangkan sedikit, lalu diangkat, baru dia bisa agak lurus seperti ini. Nah, tapi dilihat dari atas agak harus mundur ke belakang ya. Lalu di bagian bicepnya ini bisa diputar. Di bagian lengannya ini ada double joint 1, 2 sehingga bisa diangkat dengan maksimal seperti ini. Nah, cukup jauh. Di bagian pergelangan tangannya tidak ada artikulasi. Di bagian torsonya, bagian bawah dada ini sebetulnya bisa diputar, tapi harus melepas bagian belakang ini, tapi saya rasa itu tidak perlu. Di bagian pinggang ada artikulasi bisa diputar 360 derajat. Lalu bisa ruku seperti ini, tapi akan aneh kelihatannya karena bagian ini akan terlihat seperti ini karena ini adalah pose dari transformasi kalau mau jadi truk ya. Jadi saya rasa pada angle-angle tertentu saja kita perlu bungkukkan badannya seperti ini kalau mau di foto-foto nanti. Kemudian di bagian kakinya, armor kakinya yang sebelah kanan kiri bisa diangkat. Lalu kakinya ini bisa diangkat ke depan setinggi ini. Wow, tinggi sekali kawan-kawan sekalian. Kakinya bisa tinggi sekali diangkat ke depan. Bisa diangkat ke belakang sejauh ini sampai 90 derajat. Tapi mentok di bagian ini ya. Kemudian bisa diangkat ke samping sebetulnya, tapi ini agak ngeri karena kalau kita perhatikan join di sini ini agak
agak kurang bagus ya. Join di sini agak kurang bagus, lihat. Letoy banget tuh. Kalau kita tarik dia agak meleot. Jadi saking empuk dan lenturnya ini kalau kita paksakan takut nanti akan patah. Dan pergerakan join kakinya ini ada di bagian depan sini ya. Jadi bagian ini dia bisa bergerak-gerak ke depan dan ke belakang. Gitu. Kalau mau dikesampingkan ini saya agak berat. Ini bisa sedikit-sedikit. Tapi kira-kira saya berani segini saja. Kalau ditarik lagi nanti takut bisa terjadi kecelakaan. Kemudian ini bisa diputar atau tidak? Sepertinya tidak bisa diputar. Sepertinya bisa diputar tapi hanya sedikit sekali ya untuk bagian sininya. Tapi kayaknya nggak ada juga. Kita turun sedikit ke bagian paha bawahnya. Ini ada artikulasi bisa diputar. Lalu di bagian lututnya artikulasinya hanya 90 derajat saja. Kurang bagus sebetulnya ini untuk pose superhero landingnya nggak bisa nanti. Karena ini sudah membentur ya. Bagian kaki bawahnya sudah membentur di bagian pahanya sehingga tidak bisa lebih dari ini. Kalau kita turun lagi ke bawah, artikulasi terakhir ada pada ball joint di pergelangan kakinya, sehingga bisa turun seperti ini. Kemudian naiknya segini, bisa kanan ankle dan kiri ankle, dan bisa diputar-putar tentunya. Ini cukup leluasa, tapi minusnya adalah, ini ada minusnya. Karena dia ball joint, jadi terlalu empuk ya. Sehingga dia tidak mampu untuk menahan beban daripada Optimus Prime-nya jika terlalu lama. Kalau kita beginikan lama-lama dia akan turun ke depan seperti ini. Tapi walaupun agak kurang kencang di bagian sini, cukup seimbang di joinnya sehingga dia tetap mampu berdiri. Tinggal kita memposekannya sesuai dengan titik-titik keseimbangan tertentu sehingga dia akan bisa berdiri dengan baik. Nah, dengan artikulasi yang tadi itu, salah satu kekurangan dari figur ini adalah bagian join-join tangannya sangat empuk dan sangat letoy. Jadi nggak bisa untuk mengangkat senjata ini sepertinya. Contoh misalnya kita pasang bazooka yang ini, hand bazookanya, tinggal kita colok saja di bagian dalam genggaman tangannya seperti ini dan wow. Bagus sekali, keren banget ya. Cuman sayangnya Optimus Prime tidak mampu menahan beban yang begitu berat dari bazookanya. Joinnya sangat minus. Tapi bisa kita akali, kalau ke depan dia masih bisa kuat. Kalau diarahkan ke depan masih bisa kuat. Kalau di kesamping caranya tinggal kita bikin seperti ini dan palanya kita hadapkan ke sini maka dia masih bisa mengangkat si bazookanya. Cuman kalau lurus ke samping saja seperti ini dia tidak kuat, letoy. Jadi kita harus mencari angle tertentu supaya bazookanya tetap mampu terangkat dan tetap bisa melakukan pose yang keren saat menembak kalau mau difoto atau dipose-posekan. Oke. Kemudian kalau kita pasangkan aksesoris yang lain bisa kita pasangkan kapaknya. Kapaknya bisa kita pasangkan seperti ini. Bisa sampai masuk full atau kita taruh di ujungnya saja. Dan kalau kita lihat proporsionalnya cukup baik ya dengan kapaknya ini. Lalu aksesoris yang selanjutnya kita punya handgun. Apa ini namanya? Bazooka, bukan bazooka ya. Rifle. Oke, rifle. Dan sangat baik sekali, genggamannya pas. Dan cara untuk memposekannya seperti tadi, dihadapkan ke depan joinnya baru kita arahkan ke samping, jangan langsung seperti ini karena tidak akan kuat. Terlalu letoy. Oke, aksesoris terakhirnya ada pedang ini. Coba kita pasangkan pedangnya. Oh, ini jadi genggaman pedangnya lebih besar daripada genggaman yang lainnya. Mungkin nanti kalau mau dipasang kita harus amplas dulu karena kalau saya paksa nanti takut terjadi kecelakaan dari jempolnya ini karena ini agak tipis. Jadi daripada patah nanti mending bagian pedangnya ini saja yang kita kikis dulu. Jadi hati-hati jangan dipaksa. Kalau nggak mau masuk pedangnya ini jangan kalian paksa.
Tapi lebih baik dikikis sedikit di bagian gagang pedangnya sehingga dia lebih fit untuk masuk ke dalam genggaman si Optimus Prime-nya. Lalu yang terakhir, kita punya si bola-bola dunia ini. Kita pasang seperti ini. Aduh, sebentar. Agak susah masangnya. Nah, kita pasang seperti ini. Jadi si Optimus Prime sedang melihat, berpose sedang melihat arah tujuan akan kemana mereka pergi, menuju bumi. Autobots roll out. Ya. Ya. Lalu aksesoris terakhir adalah ini. Tutup-tutup ban ala-ala Cybertron. Kita bisa pasang di dalam bannya. Kalau yang satu sisa ini ada di ban depan ya, di dalam sini. Nanti kalau lagi mau transform akan saya pasang. Tapi sekarang saya pasang yang 4 saja, ada di bagian kanan kiri daripada ban. Jumlahnya kita dapat 6 tutup karena kebetulan bannya juga ada 6. Jadi bisa dibuka menjadi Art Mode atau Cybertron Mode. Kalau ditutup seperti ini ala-ala komik, kalau dibuka ala-ala Art Mode. Mode ketika menyamar di dunia, di bumi. Ya, seperti itu kawan-kawan sekalian. Oke, by way Commander Cybertron dengan kode TW1027. Yang pertama, bagi saya ini artikulasinya, luasnya cukup bagus, cukup baik, tapi letoynya nggak ketulungan. Tangannya letoy, pergelangan kakinya letoy, join pahanya lembek dan terkesan mudah patah. Jadi takut kita untuk menggerak-gerakkan dan juga mempose-posekannya. Ya, itulah minus. Dengan mainan murah tentu kita nggak mungkin mengharapkan kualitas plastik yang begitu keren ya. Tapi kalau harus dibandingkan dengan OP01 Transformer series yang kita bahas di video selanjutnya, di video sebelumnya itu kayaknya itu keluaran BMB ya. Itu kualitasnya tentu lebih bagus dan ini kualitasnya jauh di bawah Optimus Prime yang OP01 yang knock off-nya dari SS Hasbro itu ya. Itu jauh kualitasnya ini. Kualitasnya kacau sekali ini. Joinnya kacau, plastiknya kacau. Tapi daripada minus-minus itu kita punya kelebihan dari figur ini. Apa kelebihannya? Kita dapat aksesoris yang cukup banyak dan bisa divariasikan kalau kita suka untuk mempose-posekannya nanti. Yang kedua, kita juga punya satu kelebihan, apa itu sculpt-nya yang keren, detailnya yang mantap, dan juga kualitas catnya yang tidak dicat sembarangan, tapi dikerjakan dengan sangat epic. So, bagi kalian mungkin yang suka dengan kekokohan atau kesolidan dari action figure, ini minus. Tapi kalau kalian yang suka dengan detail dan juga looks daripada figurnya, maka ini adalah pilihan yang tepat untuk dijadikan koleksi. Apakah worth it atau tidak? Bagi saya dengan sangat worth it. Dengan harga 250.000 masih sangat worth it untuk dibeli dan juga dimiliki. Tapi kalau kalian nggak suka, saya sarankan nggak usah beli. Karena nanti kalian akan kecewa dengan segala minus-minus yang tadi sudah kita sebutkan. Oke, kira-kira itu saja video kita pada kesempatan kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di subscribe, di like. Dan kalau ada mungkin hal-hal yang ingin kalian sampaikan, silahkan tulis di komentar. Kira-kira kalian suka mana headsculptnya? Yang sudah saya pasang atau yang headsculpt standar seperti ini? Nah, sampai sini saja video kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam robot plastik. Enjoy the footage dari pose-pose Transformer Commander Cybertron TW1027 dari Byway. See ya!